Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sayyidis sadatil azim dzil qalbil rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ridha Jalan Jalan 7 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di awal tahun baru Masehi, melanjutkan kajian tasawuf kita dengan harapan bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi dalam diri kita. Ilmu itu sesungguhnya bukan hanya sekedar hafalan. Ilmu itu bukan sekedar ingatan. Ilmu itu bukan sekedar pengetahuan. Ilmu itu gabungan dari pengetahuan, ingatan, dan juga kesadaran yang muncul setelah adanya hal-hal yang disebutkan itu. Jadi jika seseorang belum memiliki kesadaran, maka sebetulnya dia belum punya ilmu. Yang merubah diri seseorang itu adalah berawal dari pengetahuan, berlanjut pada kesadaran, kemudian merubah sikap dan tindakan. Kita akan berbuat, bertindak, berperilaku itu sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan kesadaran kita, dan itu tidak bisa dibohongi. Aslinya kita itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita. Itulah aslinya kita. Berpura-pura itu hanya membuat kita menjadi sakit. Jadi orang yang sering sakit sebetulnya adalah orang yang sering berpura-pura. Yang saya maksud dengan sakit di sini bukan sekedar sakit fisik, bukan. Yang kita maksud dengan sakit di sini adalah sakit pikirannya, sakit ingatannya. Kalau dalam bahasa kita, pikun sebelum waktunya
itu menunjukkan bahwa orang itu sering berpura-pura. Karena itu, kalau ada orang yang hidupnya sejalan antara yang di dalam dengan yang di luar, dia akan memunculkan kesehatan pada jiwanya. Mungkin di WA, di WhatsApp, di grup WhatsApp Bapak Ibu itu ada contoh. Saya tidak berani menyebut nama, tapi saya kasih contoh saja, karena gambar itu masuk ke WA saya. Begini, mana lebih tinggi Letkol dengan Jenderal? Ya Jenderal. Jenderal pasti lebih tinggi daripada Letkol. Tapi ada satu foto yang masuk ke WA saya, ke grup WhatsApp, menggambarkan, menunjukkan seorang jenderal itu hormat dan menunduk pada seorang letnan kolonel. Mungkin ada sampai ke Bapak Ibu. Kira-kira pertanyaannya, itu masuk akal nggak? Enggak. Itu nggak masuk akal. Lalu kenapa dia melakukan itu? Dia melakukan itu karena dia sedang berpura-pura. Begini, kalau kita punya atasan, tentu kita hormat sama dia. Kalau kita punya bawahan, tentu kita hormat sama dia. Tapi kalau kita menghormati orang lain karena adanya sesuatu di balik dirinya, kalau kita menghormati orang lain karena jabatannya, kalau kita menghormati orang lain karena kedudukannya, kalau kita menghormati orang lain karena kekayaannya, itu artinya kita sedang berpura-pura menghormati dia. Padahal sebenarnya kita tidak sedang menghormati dia. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan munafik. Di mana posisi orang munafik itu? Fid-darkil asfali minan nar. Fid-darkil asfali itu artinya di tempat yang paling rendah di dalam neraka. Kalau dalam bahasa kita, di kerak neraka tinggalnya mereka. Apakah kita pernah begitu? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Jika seseorang dihormati karena kedudukannya, sebetulnya dia tidak terhormat. Jika seseorang dihormati karena kekayaannya, sebetulnya dia tidak terhormat. Jika seseorang itu dihormati karena sesuatu yang tidak asli dalam dirinya, hanya menempel saja, itu berarti dia bukan orang yang terhormat. Kalau dia bukan orang yang terhormat, maka orang yang berpura-pura menghormatinya juga pasti bukan orang yang terhormat. Maka kita ingin katakan bahwa
yang aslinya dalam diri kita itu akan keluar mengalir tanpa ada rekayasa. Jadi kalau sesuatu yang dibuat-buat, tentu itu bukan asli. Yang asli itu adalah sesuatu yang genuine dalam diri kita. Yang asli itu muncul karena kesadaran. Kesadaran itu muncul karena ilmu pengetahuan. Jadi, apakah orang akan bertindak di luar pengetahuannya? Jawabannya tidak. Tidak. Tidak ada orang yang bertindak, tidak ada orang yang berbuat di luar pengetahuannya, di luar kesadarannya. Begini. Kenapa ada orang yang bangkit bangun sebelum subuh? Kenapa? Karena menurut ilmunya yang melekat dalam dirinya, bangun subuh itu ada manfaat